Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan solihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita mengenai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Thalib yang selama ini menjadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi kondisi sosial yang ada di tengah orang-orang Quraisy, ternyata sudah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 setelah kenabian. Dari sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan sampai Rasulullah berumur 50 tahun, kurang lebih 42 tahun, bagaimana Abu Thalib ini berjasa terhadap Rasulullah secara pribadi maupun terhadap dakwah Islamiyah saat itu. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya sebagai seorang muslim, tidak mematikannya di dalam keadaan mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di tahun yang sama, tidak lama sepeninggal Abu Thalib, ternyata istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam isu-isu sosial yang paling banyak menolongnya, paling banyak membantunya adalah Abu Thalib untuk perkara finansial, masalah keuangan, bagaimana dakwah ini bisa berjalan, bagaimana program umat ini berjalan. Maka yang paling berjasa tentu saja adalah seorang wanita kaya sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Selain itu jamaah sekalian, yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih dan kehilangan dengan kepergian Khadijah, karena semua putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari rahim Khadijah, kecuali satu orang, yaitu Ibrahim, lahir dari Maria Kiptiyah. Yang lainnya 6 orang semuanya lahir dari rahim Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan semua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 9 orang itu semuanya merupakan cucu Khadijah radhiyallahu taala anha. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu da'watul Islam kharija Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ternyata di Mekah ini sudah deadlock, sepertinya memang tidak terlalu subur untuk dakwah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun berdakwah di mana? Di Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari tempat di luar Mekah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan pengusiran dari kaumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mantan budak beliau Zaid bin Harithah meninggalkan kota Mekah untuk pergi berdakwah di satu kota, di suatu perkampungan yang bernama Taif. Taif ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke sana di tahun
yang sama, masih di tahun kesedihan ini. Ya, fi amil huzn. Setelah Rasulullah meninggal tadi Khadijah di bulan Ramadan, kemudian menikah di bulan Syawal dengan siapa? Dengan siapa Rasulullah menikah? Sauda, ya, Sauda bintu Zam'ah. Kemudian di bulan yang sama Rasulullah masih pengantin baru. Ya, ternyata Rasulullah menghabiskan masa bulan madunya justru dengan keluar dari Mekah pergi berdakwah. Ya, meninggalkan istrinya yang baru dinikahinya, juga meninggalkan kampung halamannya ke kota Taif. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif wa huwa tab'udu an Makkah nahwa 60 milan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah menuju kota Taif yang mana jaraknya itu sekitar 60 mil. Ya, kalau kita konversi ke kilometer 96,5 kilometer. Ya, 96,5 kilometer. Saroha masyian ala qadamaihi, ya, ji'atan wa zahuban. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan kaki. Ya, 96,5 kilometer. Kalau sungguh minasa ketakalar kayaknya Haji ya. Jene pontopi. Ya, atau masuk Banteng mungkin di. Ya. Pantai Marina mungkin dapat 96,5 km. Tapi jangan dibayangkan ikhwas sekalian, ya seperti kampung kita, di sana padang pasir. Iya, ndak ada tempat berteduh, persediaan air ndak ada, batunya cadas, naik turun gunung. Kalau kita kan sisa gas motor atau sisa duduk di mobil lengkap dengan AC-nya. Ini Rasulullah jalan kaki, ya. Cuaca yang sangat panas, apalagi ini di bulan Syawal. Ramadan dan bulan Syawal itu puncaknya musim panas di Arab yang bisa sampai 50 derajat. Rasulullah jalan kaki bersama dengan Zaid bin Harithah. Ya, alhamdulillah kayaknya kita ndak ada kayak di sini yang sampai jalan kaki pergi berdakwah sejauh ini. Ya, semuanya kita serba dimudahkan. Ya. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, saat itu Rasulullah hanya berdua saja dengan Zaid ini, anak angkat Rasulullah. Beliau adalah mantan budak, tapi karena dekatnya Rasul dan perlakuan Rasulullah kepada Zaid ini seperti anaknya sendiri. Ya, sampai-sampai orang menggelarinya sebagai Zaid bin Muhammad. Ya, saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian datang teguran Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menasabkan seseorang kepada yang bukan darah dagingnya. Ya. Akhirnya lebih digelari dengan Zaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamman taha ila Taif, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampai di Taif, maka ia langsung menemui 3 pimpinan atau 3 kepala suku yang ada di Taif. Yang pertama adalah Abdu Yalail. Ya, ini semuanya bersaudara. Yang kedua Mas'ud, yang ketiga bernama Habib. Ya, yang pertama Abdu Yalail, yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. Ini pemimpinnya kota Taif. Ya, semuanya bersaudara jamaah sekalian. Nama bapaknya mereka adalah Amr bin Amir Ats-Tsaqafi. Ya, atau Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Ini yang diamanahi oleh orang-orang Taif untuk memimpin mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara berdakwanya, yaitu tidak langsung berdakwah, tetapi langsung menemui kepala sukunya. Dan ini pentingnya jamaah sekalian, juga kita memperhatikan hal yang demikian. Ya, kenapa? Kalau kepala sukunya yang sudah masuk Islam, sudah menerima dakwah, besar peluangnya untuk rakyatnya juga ikut. Ya, akan tetapi kalau kepala sukunya ternyata menolak, masih ada peluang kepada rakyatnya secara personal. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung pemimpinnya yang didatangi. Ya, fajalasa ilaihim wa da'ahum ilallah. Rasulullah kemudian menghampiri mereka, duduk di depan mereka, dan Rasulullah langsung mendakwahi mereka. Ya, wa ila nusratil Islam. Faqala ahaduhum. Bagaimana respon mereka jamaah sekalian? Ya, salah seorang dari pemimpin 3 orang ini mengatakan, huwa yamrut fiyabal Ka'bah in kana Allahu arsalak.
saya akan yumazik, merobek-robek kiswa Ka'bah, sarung Ka'bah itu, sekiranya betul Allah yang mengirimmu, sekiranya Allah betul yang mengutusmu sebagai seorang rasul. Ini sikap pemimpin yang pertama. Ya, katanya sekiranya betul-betul engkau ini seorang nabi utusan Allah, maka saya akan datang ya, merobek-robek kiswa Ka'bah. Ya. Kemudian saudaranya, ya, pemimpin yang lain mengatakan, wa qala al-akharu amma wajadallahu ahadan ghairak. Ya, orang yang kedua ini mengatakan, apa tidak ada yang didapat oleh Allah orang lain selain dirimu? Ya, ini kan penghinaan. Ya. Masa anda ada orang lain yang diutus oleh Allah selain orang yang sepertimu ini? Orang yang ketiga, ikhwas sekalian, a'azzakumullah, mengatakan, wa qala tsalitsu wallahi la ukallimuka abadan. Ya, demi Allah saya tidak ingin berbicara denganmu, kata orang ini kepada Rasulullah. In kunta rasulan la anta a'zamu khataran min an arudda alaikal kalam. Sekiranya engkau betul-betul seorang rasul, seorang utusan Allah, maka engkau bahaya untuk saya ajak ngomong. Wala in kunta takdziba 'alallahi ma yanbaghi an ukallimak. Sekiranya pun engkau berdusta atas nama Allah, maka tidak pantas juga saya berbicara denganmu. Jadi tidak ada yang merespon baik Rasulullah. Yang pertama mengatakan, kalau betul engkau seorang nabi, maka saya akan merobek-robek sarung Ka'bah, kiswa Ka'bah. Yang kedua mengatakan, apa ndak ada orang lain yang Allah dapat selain dari dirimu. Yang ketiga mengatakan, tidak pantas saya berbicara denganmu. Kalau engkau betul seorang nabi, berbahaya saya bicara denganmu. Kalau ternyata engkau berdusta atas nama Allah, juga tidak ada manfaatnya saya berbicara dengan dirimu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh tiga orang ini. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqama anhum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa qala lahum. Rasulullah kemudian berdiri dan berkata kepada mereka, idz fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Ya, itu merupakan pilihanmu untuk kemudian tidak menerima dakwaku, tetapi faktumu anni, jangan engkau sebarkan ini kepada rakyatmu. Maksudnya Rasulullah, biarkan aku berikan kepada aku kesempatan untuk berdakwah kepada masyarakat Taif. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian wa aqama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina ahli Taif asyrata ayyam. Ya, mendapatkan penolakan seperti itu, apakah Rasulullah langsung pulang jamaah sekalian? Ternyata tidak. Beliau tetap berdakwah, tinggal berdakwah selama 10 hari. Ya, padahal sudah ditolak. Ya, bahkan langsung kena mental itu. Ya, baru ketemu langsung dibilangi seperti itu. Tetapi Rasulullah tidak pulang jamaah sekalian, tinggal di situ berdakwah selama 10 hari. Ya. La yada ahadan min asyrafihim illa ja'ahu wa kallamahu. Tidak ada satupun orang di Taif itu kecuali Rasulullah datangi. Rasulullah dakwahi. Ya. Tidak ada yang tersisa jamaah sekalian, terutama pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang mulia itu, kecuali Rasulullah pasti datangi, pasti ajak kepada Islam. Iya, saking semangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Faqalu, akan tetapi serentak mereka memiliki jawaban yang sama. Ukhruj min biladina, keluar engkau dari negeri kami. Iya, tinggalkan kampung kami. Jangan bawa ajaran yang aneh. Jangan bawa keyakinan yang baru. Tidak sampai di situ, tidak sampai mengusir Rasulullah. Wa agarru bihi sufaha'ahum. Mereka juga mengkompori anak-anak muda dan orang-orang yang bodoh di kalangan orang-orang jahiliyah dari Taif ini. Falamma aradal khuruja taba'ahu sufaha'uhum wa abidahum yasubbunahu wa yusihuna bihi. Saat Rasulullah akhirnya memilih untuk meninggalkan kampung ini karena semuanya sudah didakwahi, ya, sudah tinggal 10 hari, pemimpinnya menolak, rakyatnya juga menolak, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kampung ini. Ternyata ini lebih fatal dari Mekkah. Kalau di Mekkah masih ada yang menerima dakwah Rasulullah, tapi ternyata di Taif tidak ada sama sekali. Tidak pemimpin, tidak masyarakatnya. Bahkan lebih fatalnya lagi, bukan sekedar mengusir, bukan sekedar menghina, tetapi apa jamaah sekalian? Ya, pemimpinnya memerintahkan kepada rakyatnya untuk berbaris di pinggir jalan,
di jalan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewati bersama Zaid bin Haritha, ya, kemudian Rasul dilempari dengan batu. Jadi mereka berbaris bersaf di sisi kiri dan di sisi kanan. Ya, saat Rasulullah jalan pulang meninggalkan kota Taif, itu kemudian Rasulullah dilempari batu sampai tubuh mulia beliau berdarah, kepala sampai kemudian sampai kemudian darah itu berkumpul di na'al beliau, di sandal beliau, di terompah beliau. Ya, Zaid bin Haritha yang satu-satunya yang menemani Rasulullah itu menggunakan tubuh beliau sebagai pelindung Rasulullah, tapi tidak bisa juga karena sisi kiri dan kanan. Ini ikhwas sekalian, pergi berdakwah jalan kaki, jaraknya 96,5 km di puncak musim panas, tidak ada tempat berteduh. Dari awal ditolak oleh pemimpin kaumnya, tapi masih bersabar, tinggal 10 hari, pulang pun langsung dilempari batu. Iya. Kemudian jamaah sekalian, ya, kita lanjutkan. Mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijarah, dengan batu, wabi kalimat, dan juga selain dilempar dengan batu, juga mereka tetap mencaci maki. Ya, bukan sekedar fisik juga, tetapi bagaimana juga menyerang psikis. Ya, selain melempar batu, mereka juga mengata-ngatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan Taif tapi masih diikuti di belakang sampai dilempari batu. Ya. Sampai jaraknya itu sekitar 3 amyal. Ya, kurang lebih 3 mil. Ya, berapa, sekitar 5 kilo lah. Ya, sekitar 5 kilo meninggalkan kota Taif. Ya, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaja ilaihi rajawanhu. Baru orang ini kemudian pulang. Jadi coba perjalanan sekitar 5 km ini Rasulullah diikuti sambil dilempari batu terus oleh penduduk kota Taif. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hublati min inab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di satu kebun anggur. Kebun anggur ini ikhwas sekalian milik pemimpin Quraisy yang juga sangat anti dengan dakwah Rasulullah. Iya. 2 orang bersaudara. Yang pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah. Rasulullah berlindung di kebun itu. Iya. Saat itu ikhwas sekalian, ya, Rasulullah tetap menyemangati siapa? Zaid bin Haritha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap optimis dengan dakwah ini. Ya, saat dalam kondisi yang kecapean, kehausan, dilihatlah oleh pemilik kebun ini. Oleh siapa? Oleh Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ya, sebelum itu ikhwas sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapati dakwanya kemudian mendapatkan respon yang demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran yang sangat menarik ikhwas sekalian, bagaimana sikap Rasulullah terhadap dakwah ini. Apa isi doa Rasulullah kepada Allah? Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu lah saya keluhkan lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya strategiku. Wa hawani 'alan nas, dan lemahnya aku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbal mustad'afin, engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ilaman takiluni, kepada siapa lagi engkau akan mewakilkanku ya Allah. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang jauh yang kemudian sudah menyerangku. Am ila aduwim malattahu amri, ataukah kepada musuh-musuh yang selama ini mengendalikan urusanku. In lam yakun bika alayya ghadab fala ubali, selama engkau tidak marah kepada aku ya Allah, maka saya tidak akan mempedulikannya. Coba perhatikan ikhwas sekalian bagaimana Rasulullah mendapatkan penolakan yang demikian. Apa yang Rasulullah lakukan? Dia langsung mengevaluasi dirinya, ini karena kelemahanku ya Allah. Dia tidak mencaci maki madaunya ini ikhwas sekalian. Tidak bisa minta mereka didakwahi. Orang yang seperti ini tertutup hatinya. Didakwahi baik-baik tapi nalimpari ki. Rasulullah malah mengeluhkan dirinya, ya Allah saya ini lemah, maafkan kelemahanku ya Allah. Mungkin karena strategiku yang tidak baik,
Mungkin strategiku yang masih kurang. Iya. Mungkin karena saya ini masih lemah di hadapan manusia. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun keadaannya ya Allah, saya diserahkan kepada musuh yang kemudian sangat kejam kepada saya, atau orang jauh yang selama ini menyerang saya, selama engkau tidak marah kepada aku ya Allah, maka saya tidak akan la ubali, saya tidak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Ini betul-betul kelapangan hati, ikhwaskan, dan inilah karakter seorang dai sebenarnya, kata ulama kita. Pentingnya kelapangan hati. Kadangkala ikhwas sekalian, dakwah kita ditolak, iya, langsung kemudian medau kita yang kita salahkan. Iya, ayo ndak bisa minta didakwahi orang begitu, sudah tertutup hatinya. Ini Rasulullah bukan cuma ditolak, dilempari ikhwas sekalian, sampai berdarah-darah, beliau dikejar lagi 5 km lebih. Ya, kalau sekedar keluar kampung selesai, enggak, ini masih 5 km, diiringi di belakang dan terus dilempar. Tapi ternyata tidak melaknat ini, tidak mendoakan keburukan kepada orang ini, akan tetapi ya Allah, ampuni kelemahanku. Mungkin strategi dakwahku yang kurang. Mungkin saya masih lemah di hadapan orang-orang sehingga mereka belum menerima dakwah ini, ikhwah sekalian azzakumullah. Ya, kemudian Utbah bin Rabi'ah, ya, dan Syaibah bin Rabi'ah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini, akhirnya timbul rasa kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Utbah dan Syaibah ini, ya, seorang kaya raya, punya kebun anggur, maka ia memanggil budaknya, seorang Nasrani yang bernama Addas. Ya, diperintahkanlah oleh Utbah dan Syaibah ini untuk membawakan kepada Rasulullah satu tandan anggur, ya, untuk kemudian, ya, dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waqala, ya, kemudian dua orang ini mengatakan, khud qatafan min hadzal inab, ambil anggur ini, wadhab bihi ila hadzal rajul, dan antarkan kepada lelaki itu. Mereka ini jamaah sekalian kan sebenarnya satu keluarga kan, sama-sama keturunan Quraisy. Jadi tetap ada perasaan kasihannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Utbah yang pernah dimarahi sama Abu Jahal, yang tatkala sudah melobi Rasulullah mengatakan, biarkan saja Muhammad berdakwah. Kalau ternyata betul nabi, alhamdulillah, ternyata ada kaum kita yang menjadi nabi, ada keluarga kita yang menjadi nabi. Tapi kalau ternyata bukan nabi, bukan urusan kita, pasti akan ada orang Arab lain atau bangsa lain yang akan menyelesaikannya. Tetapi apa kata Abu Jahal? Engkau rupanya sudah tersihir juga. Ya, Utbah dan Syaibah ini ikhwas sekalian memerintahkan kepada siapa? Budaknya ini, Addas ini, seorang Nasrani, untuk membawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggur. Falamma wada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala sudah sampai anggur itu, Rasulullah memakannya dengan mengucapkan bismillah. Ya, dengan mengucapkan bismillah. Faqala Addas mengatakan, inna hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadhil bilad. Perkataan ini tidak pernah diucapkan oleh orang-orang di sekitar sini. Ini perkataan yang asing. Iya. Orang di sini tidak pernah mengucapkan bismillah. Ini pelajaran pertama ikhwas sekalian, sekecil apapun sunnah itu bisa menjadi dakwah. Ada orang yang mendapatkan hidayah gara-gara orang yang kalau bersih mengucapkan hamdalah. Iya, termasuk Addas ini gara-gara ucapan bismillah ini ikhwas sekalian, yang Rasulullah berdakwah panjang lebar di mana? Di Taif tadi, tapi tidak ada yang terima. Ternyata gara-gara satu ucapan bismillah, justru kemudian mendapatkan mad'u, yang mendapatkan hidayah ini. Makanya sekecil apapun sunnah itu jangan dianggap remeh ikhwas sekalian. Ada sini mengatakan perkataan ini tidak pernah diucapkan oleh orang sini. Iya. Ada sini apalagi bukan orang pagan, bukan orang Mekah penyembah berhala, tetapi orang ahlu kitab, orang Nasrani yang sedikit banyaknya mereka mengakses tanda-tanda kenabian itu. Makanya Rasul ditahu sebagai seorang nabi itu nanti di Syam ketika umur 12 tahun. Karena di Syam ini orang Nasrani. Ketika ke Mekah nanti orang-orang Yahudi juga tahu bahwa inilah nabi yang kita tunggu, karena mereka ahlul kitab. Sementara orang-orang Mekah ini, orang Quraisy ini bukan ahlul kitab, kecuali satu orang, yaitu Waraqah bin Naufal yang pernah kita ceritakan. Makanya ada sini mengatakan, budak dari Nasrani ini mengatakan, orang di sini
tidak pernah mengatakan perkataan yang seperti itu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min ayil bilad ant? Engkau ini dari negeri mana? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Qala ana nasrani. Adas mengatakan, saya ini seorang Kristen, saya ini seorang Nasrani. Min ahli Ninawah. Ya, Ninawah ini dari kampung Ninawah. Ninawah ini tempat di Irak. Sekarang masuk bagian dari negara Irak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, min qaryati rajul as-salih. Negeri itu negerinya seorang lelaki yang soleh, namanya Yunus bin Matta. Ini adalah kampungnya Nabi Yunus. Tambah heran Adas ini. Ya, Adas ini mengatakan, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta, dari mana engkau mengenal Yunus bin Matta? Tidak pernah orang Mekah memperbincangkan ini Yunus bin Matta, tetapi ternyata ada satu orang ini yang lagi berdarah-darah, kemudian mengatakan itu adalah negerinya seorang yang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Kemudian apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka akhi. Yunus bin Matta itu adalah saudaraku, kana nabiyan wa ana nabiyyu. Dia seorang nabi dan saya pun seorang nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akabba addasu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi wa rijlaihi yuqabbiluha. Kemudian Adas itu langsung menarik kepala Rasul dan menciumnya, mencium tangan Rasulullah dan mencium juga kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh tuannya Utbah dan Syaibah. Tadi cuma disuruh antar anggur, tapi ternyata malah cium tangan, cium kepala, cium kaki. Iya. Kemudian ikhwas sekalian, orang ini mengatakan, siapa? Utbah kemudian mengatakan, ada apa dengan gulam kita, budak kita itu? Faqad afsadahu alai. Sungguh, ia telah dirusak lagi oleh Muhammad. Sekedar mengantarkan saja anggur langsung berubah. Dipanggillah budak ini, kemudian mengatakan, kenapa sampai seperti itu? Waihak mahadha, celaka bagimu, apa yang telah engkau lakukan kepada Muhammad itu? Kemudian qala, ada sini mengatakan, ya sayyidi, wahai tuanku, ma fil ardi syai' khair min hadzal rajul. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dari laki-laki itu. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Ia menyampaikan kepadaku tentang berita yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Isabah menggolongkan Adas ini sebagai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah Rasulullah tidak diterima di Taif. Ya, inilah ajaibnya kehidupan. Rasulullah 10 hari berdakwah di sana, tidak ada yang terima satu kampung. Tapi gara-gara bismillah dan ngobrol sebentar dengan seorang budak dari negeri Irak, ternyata ini yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidayah, ikhwas sekalian. Ya. Ada orang yang lama didakwahi tetapi Allah tidak berikan hidayah. Ada yang gara-gara satu kali ketemu atau yang menemukan starting point dalam hidupnya, akhirnya kemudian ia berubah, ia hijrah dari kehidupannya yang lalu. Kemudian kata siapa? Kata dua orang tuannya ini, waihak ya Adas, celaka bagimu wahai Adas, fa inna dinaka khair min dinih. Sesungguhnya agamamu itu lebih baik daripada agamanya Muhammad. Ya, maksudnya kenapa engkau tinggalkan lagi agamamu padahal agamamu Nasrani itu masih lebih baik daripada agama Muhammad. Wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqi Makkah. Rasulullah melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke dalam kota Makkah. Ba'da hurujihi minal haiti kaiban mahzunan. Ya, kemudian Rasulullah masih dalam keadaan sedih dengan kondisi penolakan tadi di Taif. Falamma balaga qarnal manazil, saat sampai di satu tempat yang bernama Qarnul Manazil, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tiba-tiba didatangi oleh Jibril bersama dengan malaikat Jibal, malaikat yang mengurusi gunung di bumi ini. Kemudian, ya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tentu saja hadisnya adalah hadis yang sahih dari Urwah bin Zubair, dari ibunda Rasulullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha.
ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kejadian asyad, kejadian yang paling menyedihkan yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami. Kata beliau, laqitu min qaumika ma laqit, sungguh saya pernah ketemu suatu kaum, ya, wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah, dan pada hari itu sungguh saya mendapati sesuatu yang sangat menyedihkan. Saya ketemu dengan kepala sukunya, ya, Abdu Yalail, kemudian kepada saudara-saudaranya, dan ia menolakku, fima makna, dan kemudian aku mendakwahi masyarakatnya, dan juga mereka menolakku, bahkan melempariku dengan batu sampai berdarah. Tatkala aku pulang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bunyi hadisnya ini, di satu tempat yang bernama Qarnil Manasi, dalam keadaan Rasulullah bersedih, farafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku ke atas, kata Rasulullah, fa idza ana bisahabin qad adallani, ada saya dapati, kata Rasulullah, awan yang menaungiku. Fanadhartu fa idza fiha Jibril, dan saya perhatikan baik-baik, ternyata ada malaikat Jibril. Fanadani, kemudian malaikat Jibril menyeruku dan mengatakan, faqala innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah apa? Sungguh Allah mendengar perkataan-perkataan kaummu itu kepadamu. Ya. Wa ma raddu alaika, dan bagaimana sikap yang mereka lakukan. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Allah mengirimkan ini, ada bersamaku, kata Jibril, malaikat yang mengurusi gunung, silakan engkau perintah, kata Allah, sesukamu. Iya, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Fanadani malakal jibal, kemudian ya, malaikat Jibal kemudian menyeruku, fasallama alayya, dan kemudian mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah. Jadi malaikat ini mengucapkan salam kepada Rasulullah, maqala, dan malaikat ini mengatakan, ya Muhammad, dzalika fama syi'ta, wahai Muhammad, itu gunung yang di sana, kata malaikat ini, masyita, terserah engkau mau perintahkan saya mau apakan gunung itu. Iya, dzalika masyita in syi'ta an utabbika alaihim al-ahsyabain, ya, maka saya akan lakukan. Wahai Muhammad, sekiranya engkau memerintahkanku untuk kemudian menimpakan gunung-gunung besar itu kepada penduduk Taif tadi, maka saya akan lakukan, karena saya sudah dikirim memang oleh Allah untuk diperintah olehmu, terserah apa saja. Itu ada gunung-gunung, kata malaikat Jibal ini, terserah saya diperintah apa saja. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lagi-lagi keteladanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita umatnya, bal arju an yukhrijallahu azza wajal min aslabihin man ya'budallaha azza wajal wahda la yusyrik bihi syai'a. Justru saya berharap, kata Rasulullah, semoga nanti Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan inilah tingkat kelapangan dada yang paling tinggi, ikhwas sekalian. Al-afu indal maqdirah, mampu memaafkan di saat mampu untuk membalas. Kalau memaafkan dalam keadaan terpaksa, ya memang mau apa lagi. Tapi kalau mampu memaafkan di saat mampu membalas, itulah tingkat kemaafan yang paling tinggi, ikhwas sekalian. Dan inilah karakter seorang dai yang harus diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa Uhud, Rasulullah ditebas pedang lehernya, untungnya beliau memakai rantai. Jadi Rasul itu pakai helm besi, kemudian lehernya ini dilindungi dengan rantai-rantai. Ditebas leher beliau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah? Allahumma gfir qaumi, ya Allah ampuni kaumku. Dalam riwayat yang lain, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, fa innahu la ya'lamun, mereka ini karena tidak tahu saja ya Allah. Coba perhatikan ikhwas sekalian, kata ulama kita, bagaimana Rasulullah ditebas dengan pedang. 3 sikap yang dilakukan oleh Rasul. Yang pertama, memaafkannya, karena tidak mungkin Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah, memohonkan hidayah kepada Allah kalau Rasulullah tidak memaafkannya. Yang kedua, ikhwas sekalian, tidak cuma memaafkan, Rasulullah juga mendoakannya, mendoakan kebaikan kepadanya. Yang ketiga, dan ini yang luar biasa ikhwas sekalian,
kata ulama kita. Bahkan Rasulullah mencarikan uzurnya, menyampaikan uzurnya kepada Allah bahwa mereka melakukan seperti ini ya Allah karena tidak tahu. Coba ikhwas sekalian, lapang dada yang seperti ini. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa diutus pergi berdakwah kepada Fir'aun, hal yang paling pertama yang diminta oleh Nabi Musa apa? Rabbi shrah li sadri, Allah lapangkan dadaku. Karena ini yang paling kita butuhkan ikhwas kalian dalam berdakwah. Kalau sedikit-sedikit kita baperan, masalah sedikit saja kemudian kita keluar, masalah sedikit kita menarik diri, itu kelewatan ikhwas kalian. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang tawaran dari malaikat gunung, terserah mau diperintah apa saja, tapi apa kata Rasulullah? Justru saya berharap mudah-mudahan nanti dari anak keturunan mereka ada yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Dan Taif hari ini ikhwas sekalian itu dikenal di Saudi sebagai tempatnya para penghafal Quran. Iya. Tidak jauh dari Mekah, iya. Ya sekitar yang kita sebutkan tadi 96 km. Itu kalau musim panas, karena itu Taif mirip Malino. Kalau musim panas daerah Arab Saudi di sana itu masih sejuk karena daerah dataran tinggi. Jadi kalau musim panas semua orang Arab, ya termasuk pangeran-pangeran, masyayikh itu berkumpul di sana kalau tidak keluar negeri. Biasanya dulu ke Indonesia buat daurah, kalau tidak keluar negeri mereka berkumpul di Taif untuk menghafal Quran. Coba bayangkan kalau dulu Rasulullah ACC permintaannya Malakal Jibal itu. Tidak ada lagi tempat yang disebut Taif tempatnya para penghafal Quran, dan ini yang disebut dengan bu'dun nazar, visi ke depan. Jangan emosi sesaat saja langsung kemudian itu keputusan kita. Ya sudah, lenyapkan. Enggak, Rasulullah bu'dun nazar. Rasulullah sakit betul sakit, sedih betul sedih, tetapi Rasulullah memandang jauh ke depan. Bisa jadi nanti ada anak keturunannya mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang berangkat dari rasa cinta, menginginkan kebaikan kepada orang, bukan berangkat dari rasa benci. Kadangkala ikhwas sekalian kita berdakwah tetapi berangkat dari rasa benci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mendoakan mereka. Makanya Imam Ahmad tatkala mendapatkan perlakuan yang sama di masa Abbasiyah, di era kepemimpinan orang-orang Mu'tazilah, Imam Ahmad ini kan dipenjara. Imam Ahmad ini kemudian juga dicambuki di depan orang-orang. Tatkala kepemimpinan beralih kepada ahlu sunnah, Imam Ahmad diangkat menjadi penasehat. Murid-muridnya mengatakan ini kesempatan kita untuk balas dendam. Giliran mereka lagi yang dipenjara, giliran mereka lagi yang kita cambuk orang-orang Mu'tazilah itu atau ulama-ulama Mu'tazilah itu. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, apa untungnya bagi saya kalau orang-orang disiksa? Ada ndak untungnya bagi saya kalau orang itu dipenjara, orang itu dicambuk di depan mata saya? Lihat bagaimana kelapangan dada ulama-ulama kita ikhwas sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam mereka di dalam keteladanan. Kita bisa lanjut sebentar? Atau sudah azan ya? Ya kita lanjut sebentar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, selepas ketemu dengan malaikat Jibril, iya, dan Malakal Jibal, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke kota Mekah. Tetapi Rasulullah harus dilindungi, harus ada yang memberikan suaka dan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, karena ini salah satu budayanya orang Arab. Ya tadi sudah meninggalkan kampungnya untuk pergi berdakwah dalam keadaan terusir, maka masuk pun harus ada yang memberikan suaka. Sementara Rasul dari luar, sahabat-sahabat ada di dalam kota. Saat itulah kemudian Rasulullah ketemu dengan seorang Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini tidak masuk Islam, akan tetapi ialah yang kemudian memberikan suaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ia berkata kepada anak-anaknya dan kepada kaumnya, faqala ilbasu as-silah, pakailah pakaian perang kalian dan bawalah pedang-pedang kalian, wa kunu inda arkanil bait, dan tetap bersama kami, sungguh saya sudah memberikan suaka kepada Muhammad. Kemudian ia mendampingi, melindungi Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah. Ya, saat itu juga bersama Zaid bin Harithah. Jadi dilindungi oleh Rasulullah oleh keluarga Mut'im bin Adi ini. Kemudian saat sampai di dalam kota, Rasulullah masuk ke Masjidil Haram.
Kemudian Mut'im bin Adi mengatakan, ya ini adalah perlindunganku, saya memberikan perlindungan kepada Muhammad. Kemudian Abu Jahal mengatakan kepada Mut'im, amujirun anta au mutabi, apakah engkau sekadar melindunginya atau engkau juga sudah menjadi pengikutnya, kata Abu Jahal. Kata Mut'im, saya hanya memberikan perlindungan saja dan tidak menjadi pengikutnya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, kalau begitu paling tidak apa-apa, yang penting engkau tidak memeluk agamanya. Iya. Kemudian sepeninggal Mut'im bin Adi pada waktu peristiwa Badar, ketika orang-orang Quraisy ini ditawan, ya itu kan keputusannya bisa saja mereka dieksekusi mati. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanal Mut'im bin Adi hayyan, tsumma kallamani fi haula la taraktuhum lahu." Sekiranya Mut'im bin Adi masih hidup dan datang meminta kepadaku agar membebaskan orang ini, memberikan suaka kepada orang ini, maka saya pun akan melakukannya, kata Rasulullah. Saking baiknya dulu ini Mut'im bin Adi memberikan suaka kepada Rasulullah, meskipun nasibnya seperti Abu Thalib, orangnya baik tetapi tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beriman. Makanya ini senantiasa yang perlu kita syukuri, ikhwas sekalian. Ya, kita tidak seperti Mut'im bin Adi yang ketemu dengan Rasulullah, mendengarkan langsung ucapan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah. Darah kita bukan darah Arab, bahasa kita bukan bahasa Arab, warna kulit kita juga beda, negeri kita sangat jauh, tetapi Allah memberikan kita hidayah ini. Allah memilih kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Rasulullah dan Zaid bin Harithah nanti di surganya, sehingga kita bisa bernostalgia. Ternyata inilah Rasulullah, inilah Zaid bin Harithah yang pernah kita bahas di Masjid An-Nur dulu. Insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.